Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketakwaan yang bukan hanya pernyataan, takwa Allah yang sebenar-benarnya. Manakala mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah yuti'unallah wa la ya'sun, selalu taat kepada Allah, mereka tidak bermaksiat kepadanya. Yashkurun wa la yakfurun, selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka yadhkurun, selalu mengingat Allah, tidak lalai dan lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat yang telah dinikmati, yang Allah senantiasa memberi kenikmatan itu, hendaknya kita mengenali, mengapresiasi dengan mengingat nikmat Allah yang memberi, lalu lidahnya memuji mengagungkan Allah, perbuatannya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur menjauhi perilaku kufur. Namun menyedihkan sekali jamaah rahimakumullah,
Kitabullah sebagai nikmat yang amat sangat luar biasa. Di antara manusia banyak yang mengabaikannya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Jalla wa Ala, sebagaimana Allah abadikan di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Qala ta'ala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah dengan beliau menyatakan, ya rabbi inna qaumi, ya Rabbi, ya Allah, sesungguhnya kaumku, mereka telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, matrukan. Mereka meninggalkan Al-Quran, mereka mengabaikan Al-Quran, mereka tidak peduli dengan Al-Quran. Di dalam Mukhtasar fi tafsir berkata ulama, wa qala ar-rasul fi dzalikal yaum syakiyan hala qaumihi. Rasul mengadu kepada Allah pada hari itu mengenai keadaan kaumnya. Ya Rabbi inna qaumi alladzi ba'atsani ilaihim taraku hadzal Qur'an wa a'radu anhu. Ya Allah, sesungguhnya kaumku yang engkau telah mengutusku kepada mereka, mereka meninggalkan Al-Quran ini dan berpaling mereka dari Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya berkata, mahjuran ay matrukan fa'radu anhu walam yu'minu bihi walam ya'malu bima fih. Mereka meninggalkan Al-Quran lalu berpaling dengan Al-Quran dan mereka tidak beriman terhadap Al-Quran, sehingga perbuatan mereka tidak sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya beliau berkata, fakanu idza tuliya alaihimul Qur'an aktsaru al-lagtu wal kalamu fi ghairi. Mereka itu ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, kebanyakan mereka itu melakukan kegaduhan, tidak fokus, bermain-main. Mereka terpalingkan terhadap ucapan yang lain, hatta la yasma'unahu, sehingga mereka tidak mendengarkan. Al-asatid memberikan penjelasan tentang ilmu, dia gaduh, dia lalai, berbicara sendiri. Ini adalah min hajranil Qur'an, termasuk menghajar Al-Quran, menghajar Al-Quran, tidak menyapa Al-Quran. Wa taraka tadabburuhu wa tafhumuhu min hajrani, meninggalkan merenungi kandungannya, enggan untuk memahami adalah termasuk menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Tidak beramal dengan apa yang Al-Quran ajarkan, dengan melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya, menjauhi larangan-larangannya. Manakala perilaku, perkataan, keyakinannya tidak sebagaimana yang dituntunkan Al-Quran, berarti dia telah meninggalkan Al-Quran. Juga dia
menghadapkan dirinya kepada selain Al-Quran. Dia lebih peduli dengan syair-syair, ucapan-ucapan, dengan musik-musik atau hal yang sia-sia, ataupun ucapan pendapat orang, ataupun jalan hidup yang diambil dari selain Al-Quran, maka perilaku demikian adalah termasuk hajrul Quran, matruk ma'al Quran, dia meninggalkan bersama Al-Quran. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, ingat pesan Nabi yang singkat memiliki makna luar biasa. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, rawahu Muslim. Al-Quran itu akan membelamu atau Al-Quran akan menuntut kepadamu. Qala ulama, wal Qur'anu hujjatun laka in amilta bih. Al-Quran akan menjadi pembelamu manakala engkau beramal dengannya. Wal Qur'anu hujjatun 'alaika in a'radta anhu. Jika Anda berpaling daripada Al-Quran. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah mengokohkan hati kita, memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita istiqamah bersama Al-Quran dan hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, untuk kita tidak menimbulkan hal yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam terganggu dengan perilaku kita, agar kita tidak menjadi golongan yang meninggalkan Al-Quran, maka ulama memberikan kepada kita nasihat 5 hal yang mesti kita lalui di dalam kehidupan singkat ini untuk kita dibela oleh Al-Quran, untuk kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Yang pertama, al-istima'ul Quran. Al-istima', hendaklah kita senantiasa berbahagia, senang, cinta mendengarkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kalian mendengarkannya dan diamlah, perhatikan agar kamu sekalian mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, at-tilawah atau al-qira'ah. Berbahagialah dengan senantiasa membaca Al-Quran. Kalau ada rasa berat untuk membaca, kalau ada rasa malas untuk murajaah, kalau malas untuk menghafalnya, berarti diri kita enggak pantas untuk dipilih oleh Allah menjadi ahlul Quran. Karena apa? Karena syaitan telah menguasai dirinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang Allah telah memberikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka yaqra'unahu haqqa qiraatihi. Mereka membacanya dengan sebenar-benarnya membaca. Kalau Ustadz mengingatkan keluarnya huruf belum pas sehingga harus diulang, bersabarlah untuk terus mengulang. Al-Imam Al-Jazari di dalam Matan Jazari, beliau mengingatkan kita hingga beliau mengatakan, kami tidak tahu harus sampai kapan kami mengulangi, berlatih. Kalau Imam Jazari sampai tidak tahu kapan berhenti untuk membenarkan bacaan, apalagi kita. Yang ketiga, al-hifdzu. Hendaklah kita berusaha kalau sudah ada hafalan, dijaga hafalan itu. Nabi SAW mengingatkan hilangnya Al-Quran di hati lebih cepat daripada onta walaupun ditambatkan. Supaya tidak hilang, maka terus dibaca, terus diulang. Kalau malas mengulang, berarti pada diri kita ada gangguan. Makanya seorang syaikh mengatakan, di antara mukjizat Quran, Quran itu mudah hilang, gampang hilang di hati. Itu mukjizatnya Al-Quran. Supaya tidak hilang, rajinlah untuk mengulang, rajinlah untuk murajaah. Kalau malas murajaah, ya itu ada setan yang mengganggu pada dirinya. Allah enggak ridha. Masih ingat, Al-Quran tidak mau dimadu. Al-Quran tidak mau ada di hati yang ternoda. Kalau ada orang baca Quran kok tambah sumpah, itu karena Allah enggak ridha. Kitabullah ada pada dirinya karena kemaksiatan selalu dilakukan. Maka hendaklah bersabar untuk terus menghafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Akan tapi dia, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan yang Allah anugerahkan di dada orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu. Allah yang memberikan. Untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hatinya Al-Quran, maka jadilah orang yang pantas untuk dianugerahi Al-Quran. Yang keempat, at-tadabbur. Jangan lupa untuk mentadaburi yang kita baca dari kitabullah. Karena Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami telah menurunkannya kepadamu, mubarakun. Al-Quran itu diberkahi oleh Allah. Apa artinya mubarakun? Katsirul khairi wan naf'i, banyak kebaikan dan manfaat. Siapa menginginkan banyak kebaikan, maka pastikan untuk senantiasa bersama Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi, agar kamu sekalian merenungi, memikirkan ayat-ayatnya yang berisi perintah dikerjakan, yang berisi larangan ditinggalkan, yang berisi kisah umat terdahulu diambil pelajaran. Dan yang kelima, al-amalu bihi, yaitu beramal dengan Al-Quran. Karena Allah berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mereka senantiasa mendengarkan al-qawla, yaitu firman Allah, lalu mereka mengikuti terhadap yang dia baca, yang Allah telah turunkan Al-Quran itu kepada manusia untuk menjadi petunjuk hidupnya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan 5 perkara al-istima', at-tilawah, al-hifdhu, at-tadabburu, wal-amalu
adalah yang kita lakukan bersama Al-Quran. Karena 5 perkara ini merupakan haknya Quran atas kita. Semoga Al-Quran menjadi pembela kita. Semoga Al-Quran menjadi syafaat yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin ya mujibas sa'irin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arnal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salah.